Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khadra Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami' malaikatil muqarrabin wa sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa musannif hadzal kitab qaddasallahu sirruhu ونور دريهم ويعلي درجاته وعد علينا بركاته وامطر علينا كسر رحمته ونفعنا بعلومهم ثم كفت المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل إجابة مسواهم ولرضا الله نفس رسول الله يهدي صالحا وجب كل خير ولتفي كل شر بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa min ma'asil uduni al-istima' ila kalami qaumin ahfauhu anhu wa ilal mizmar wa tumbur wa sairu aswatil muharramat wa kal istima' ilal ghibah wan namimah wa sairil aqwal al muharramati bi khilafi ma idza dakhala alaihi as-sima' qahran wa kariyahu wa lazimahu al inkar in qadara. Faslun, ada fasal. Wa mim ma'asil udhuni, dan diantara maksiatnya telinga, al-istima', yaitu mendengarkan, ila kalami qaumin, terhadap pembicaraan kaum, afauhu, kaum yang telah menyamarkan atau menyembunyikan kalam tersebut, anhu, dari orang itu. Wa ilal mizmar, kemudian mendengarkan terhadap mizmar, alat musik yang diharamkan, ya, mizmar. Kemudian wat tumbur, alat musik tumbur. Wasailu aswatil muharramat, dan suara-suara yang diharamkan. Wakal istima' ilal ghibah, seperti mendengarkan orang yang sedang ghibah. Wan namimah, ataupun mendengarkan yang namimah, perkataan namimah. Wasailul aqwal, dan ucapan-ucapan al-muharramati, yang diharamkan. Bihila fima idza dakhala, berbeda sekiranya ketika masuk alaihi, terhadap orang tersebut, asima'u, pendengaran, kohron, dengan paksa, wakariyahu, dan orang itu benci terhadap sima' tersebut, sama teman. Walazimahu, dan wajib bagi orang tersebut al-ingkar, ingkodaro, apabila mampu. Pasal ini menerangkan di antara bagian dari maksiat-maksiatnya telinga yang terjadi pada kita semua. Di antaranya adalah kita mendengarkan, berusaha untuk mendengarkan pembicaraan kaum yang kaum itu telah menyembunyikan atau merahasiakan pembicaraan itu. Kita berusaha mendengarkan pembicaraan kaum yang kaum tersebut telah menyembunyikan pembicaraan itu dari kita, maka itu adalah bagian dari maksiat. Sama dengan kemarin, maksiatnya mata. Kita berusaha untuk melihat sesuatu yang disembunyikan oleh orang lain. Itu adalah bagian maksiatnya mata. Maksiatnya lisan, maksiatnya telinga, diantaranya juga demikian. Kita berusaha untuk mendengarkan pembicaraan kaum yang kaum itu sendiri menyembunyikan pembicaraan itu dari kita. Itu juga bagian dari maksiatnya telinga kita. Kemudian yang kedua, diantaranya lagi adalah wa ilal mizmar, kita mendengarkan suara-suara alat musik yang diharamkan. Jadi kita tidak memainkan, tetapi kita mendengarkan. Itu juga bagian dari maksiatnya telinga kita. Satu contoh misalkan adalah kawan kita di dekat kita main gitar. Kemudian kita berusaha untuk menikmati suara gitar itu. Nah, itu yang maksiatnya telinga. Jadi istilahnya? Alat musik yang yang diharamkan itu adalah diantaranya mizmar. Mizmar itu bikasril mi wa huwa ma yudrabu bihi ma'al autar wa huwa mizmarun iraqiyun. Dia mizmar itu ada yang diistilahkan adalah
Autar itu apa ya? Semacam banyak istilahnya Pak ya. Satu contoh misalkan gitar ataupun istilahnya apa? Yang di leher pakai tali itu biola ataupun robab dan lain sebagainya. Itu adalah bagian-bagian dari bagian-bagian dari alat musik yang diharamkan. Ataupun satu contoh lagi misalkan adalah seruling ya. Bambu kemudian dilubangi beberapa akhirnya menimbulkan beberapa macam suara. Itu juga bagian dari alat musik yang diharamkan. Nah, meskipun kita tidak memainkan, tetapi kalau kita mendengarkan suara itu juga kita terkena hukum dosa. Dosanya mendengarkan alat musik yang diharamkan. Kemudian wasairu aswatil muharramat. Begitu juga bagian dari maksiatnya telinga kita adalah sekiranya kita mendengarkan kalimat-kalimat yang haram diucapkan. Satu contoh misalkan adalah ghibah, itu hukumnya haram. Kita tidak ghibah tapi kita mendengarkan, itu juga kita adalah terkena hukum dosanya. Ada orang yang mengadu domba, kita tidak ikut-ikutan mengadu domba, tetapi kita mendengarkan kata-kata itu, kita juga terkena dosanya kan? Begitu juga misalkan ada orang berkata dusta. Berkata dusta itu hukumnya haram. Kemudian kita kok memperhatikan kata kalimat-kalimat dusta itu sendiri, itu juga bagian dari maksiatnya telinga kita. Kalau kita tidak ingkar ya. Kalau kita tidak mengingkari, tetapi kalau kita mengingkari ya tidak sampai terkena hukum dosa. Itu pun kalau kita tidak berusaha. Kalau kita berusaha ya tetap dosa. Ya. Kemudian wasail aqwal al muharramat bi khilafi idza ma tahul alaihi asma qahran wa karihu wa lazima wal inkar in qadara. Kemudian apabila kenyataannya dan fenomenanya adalah kita bukan mendengarkan tapi terdengar. Satu contoh sering misalkan ketika kita kondangan dalam walimah, kita tidak berusaha mendengarkan organ. Tetapi karena di situ ya bagaimana bagaimana juga ya kita terdengar suara itu. Kita tidak mendengar tetapi terdengar. Itu berarti istilahnya idza takhala alaihi sima qahron. Itu tidak terkena hukum dosa apabila dia benci, di dalam hatinya ingkar. Tetapi kalau menikmati meskipun tidak mendengarkan ya jadi mendengarkan. Jadi adalah kalau terdengar kemudian hatinya ingkar, itu bisa melepaskan dirinya dari dosa tersebut. Tetapi kalau mendengarkan ya hukumnya dosa. Faslun wa mim ma'asil yadaini. Dan di antara maksiat-maksiatnya kedua tangan at-tatfifu, yaitu mengurangi fil kaili dalam takaran, wal wazni ataupun timbangan, kemudian wadzar'i ataupun ukuran. Di antara maksiat-maksiatnya tangan yang sering terjadi adalah mengurangi timbangan, takaran ataupun ukuran. Ini maksudnya adalah pada pedagang-pedagang gitu ya. Jadi mereka dia urusan dagangannya adalah menakar, kemudian dikurangi, ataupun menimbang, timbangannya dikurangi, ataupun menghitung misalkan, hitungannya juga dikurangi, ataupun mengukur, ukurannya dikurangi. Itu adalah bagian dari maksiat-maksiatnya tangan, dan itu dosa besar. Karena di dalam ayat Quran itu ada ancamannya. Jadi wailul lil mutaffifin ya. Berarti adalah bagian dari dosa besar. Kalau kaidah fikih itu demikian. Setiap larangan ketika ada suatu ancamannya berarti itu menunjukkan itu bagian dari dosa besar. Ini kaidah fikih ya. Jadi setiap larangan Allah kemudian kok disertai dengan suatu ancaman dalam larangan tersebut, yang melakukannya maka itu bagian dari dosa besar. Kemudian wasarikoh, termasuk maksiatnya tangan lagi adalah syarikoh. Syarikoh itu adalah istilahnya mengambil hak orang lain dengan sembunyi-sembunyi atau mencuri istilahnya ya. Mengambil hak milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, itu adalah syarikoh. Wa yuhaddu, dan dihad in syarikoh apabila orang itu mencuri sesuatu yusawi yang sampai menyamai rubu'a dinarin, yaitu ukuran 1/4 dinar, dicuri min khirzihi, dari tempat sesimpanannya yusawi.
Dikhatnya biqad'i yadihi, yaitu dengan cara dipotong tangannya al-yumna yang kanan. Summa in ada, kemudian apabila mengulangi, farijluhu, maka kakinya al-yusra yang kiri. Summa in ada, apabila mengulangi lagi, kemudian apabila mengulangi lagi, fayaduhu al-yusra, maka kemudian tangannya yang kiri. Summa in ada, kemudian apabila mengulangi lagi, farijluhu al-yumna, maka kemudian kakinya yang kanan. Maksiatnya tangan antaranya lagi adalah mencuri. Mencuri ini tidak hanya sebatas dosa, tetapi di hukum dunianya apabila yang dicuri itu adalah sudah sampai nisabnya, nisab syarikoh, dan mencurinya dari tempat penyimpanan semestinya, maka orang itu terkena had. Hukum dunianya sudah kena hukum had. Kalau hukum akhiratnya jelas orang itu dosa, mencuri itu dosa, baik sampai nisab ataupun tidak sampai nisab, ya hukumnya dosa. Tetapi kalau sampai nisab dan mencurinya dari tempat penyimpanannya, di samping dosa, orang itu di dunianya sudah ada hukumannya, yaitu hukumannya adalah dipotong tangan. Dipotong tangan kanan apabila melakukannya sekali. Apabila diulang lagi, kemudian kaki kiri, mengulang lagi tangan kanan, mengulang lagi, maka kaki kiri, kaki kanan. Bahkan itu berbolak-balik ya. Jadi istilahnya itu adalah hukum dunianya. Kemudian kalau ada hukum akhirat, hukum dunianya, ya urusannya masing-masing, ya. Urusannya ya masing-masing. Meskipun orang itu dikhat, kalau orang itu tidak tobat, ya tetap saja akhiratnya masih dituntut. Ya, masih kena tuntutan. Meskipun orang itu di dunianya sudah terkena had, dipotong tangannya, kalau dia tidak tobat, ya dosanya masih. Ya. Karena dipotong tangan ini hanya sebatas urusan dunianya. Urusan akhiratnya ya harus diselesaikan dengan cara urusan akhirat. Yaitu ketika orang itu melakukan dosa, ya harus tobat. Kalau dia tidak tobat, ya tetap nasi di akhiratnya masih ada urusan. Min khirzi mislihi, rubu'a dinar, seperempat dinar itu kurang lebih berapa ya? Antara 3 gram ya. Kurang lebih 3 gram. Jadi nisabnya syarikoh itu sebenarnya sangat sedikit ya. Sangat sedikit. Itu hukum agama itu begitu sangat kerasnya semestinya. Satu contoh gambaran gini. Kalau sekarang ukuran rubu'a dinar, seperempat dinar itu kurang lebih 3 gram emas. Kalau 3 gram kalau diuangkan berarti kurang lebih hanya sekitar 2 juta. Ya, jadi kalau orang itu mencuri uang 2 juta dari tempat penyimpanan aslinya, maka orang itu sudah terkena hukum dipotong tangannya. Jadi orang mencuri sekitar uang 2 juta. Apabila uang ini adalah disimpan sudah pada tempat aslinya, semestinya, tempat penyimpanan semestinya, kalau dicuri dari tempat seperti itu, maka orang itu sudah terkena hukum had. Jadi harus dipotong tangannya semestinya dalam hukum dunianya. Nah, apalagi sampai puluhan juta, ratusan juta ya. Itu adalah hanya sebatas rubu'a dinarin, seperempat dinar. Seperempat dinar itu kurang lebih hanya 3 gram. 3 gram berarti kurang lebih hanya sekitar 2 juta. Nah, itu sudah terkena hukum had sebenarnya. Kemudian wa minha an-nahbu. Di antara maksiatnya tangan lagi adalah an-nahbu. An-nahbu itu adalah merampok misalnya. Merampok. An-nahbu ay al-quwwah wal ghalabah 'alal mal, yaitu orang itu merampas harta benda seseorang dengan mengalahkan pemilik dengan kekuatan. Berarti istilahnya merampok. Nah, dalam hukum fikih yang lebih panjang adalah hukum merampok ini juga adalah nanti tingkatan-tingkatan. Kalau orang itu merampok hanya sebatas merampok, ukurannya hadnya beda seperti orang mencuri tadi. Kemudian apabila sampai melukai nanti ada terkena hukum kisos. Apabila sampai membunuh ya ada hukum kisosnya. Itu apabila adalah disertai suatu pembunuhan, Kemudian wa minha wal ghasab. Di antara maksiatnya tangan lagi adalah ghasab. Ghasab ini adalah kelihatannya sepele.
dosa yang kelihatannya sepele tapi ya tetap dosa. Namanya dosa tetap dosa, haram tetap haram ya. Ghosab itu adalah menguasai atau mengambil hak orang lain tanpa izin dan tidak dimiliki, bukan apa? Tidak dimiliki. Kalau dimiliki ya berarti adalah bisa jadi mencuri, bisa jadi merampok tadi. Dia hanya diambil tetapi tidak dimiliki tanpa izin. Itu adalah ghosab. Suatu contoh kelihatannya sepele tetapi ya hukumnya haram. Misalnya adalah kita di masjid kemudian memakai selop orang lain untuk wudu. Kalau itu bukan slop yang disediakan oleh pihak masjid, iya gosok. Berarti adalah kita telah mengambil ataupun menguasai hak milik orang lain tanpa izin. Nah, itu gosok. Dan itu hukumnya sudah haram ya. Hukum. Meskipun tidak dimiliki apalagi dimiliki. Kalau dimiliki ya masuk dalam syariqah tadi malah ya. Kemudian termasuk maksiatnya tangan lagi adalah wal muksu. Muksu ini adalah pengertiannya di sini, mari kita kita kaji bersama. Muksu ahdu syai'i dzulman qahran minal bai'i wasira wa minaz zar'i wa ghairi dzalik ya. Yang dikatakan muksu adalah kita mengambil sesuatu dengan zalim, suatu kezaliman dengan paksa dari terjadinya suatu jual beli ataupun dari tumbuh-tumbuhan atau tanaman dan lain sebagainya. Bisa jadi mungkin ini Pak ya. Kalau dulu ulama-ulama dulu menggambarkan muksu ini adalah pungli Pak ya. Pungli ataupun dulu juga ada istilahnya ulama yang memberi makna adalah al-mus itu bio itu adalah apa? Pungutan pungli di pasar-pasar gitu. Ataupun istilah mungkin sekarang uang keamanan dan lain sebagainya. Bahwa alam ya. Ataupun juga bisa jadi sekarang kalau masuk kaidah seperti tadi adalah makelar. Jadi ahdus syai'i dzulman ay qahran minal bai' wasyira. Jadi hukumnya agama, di dalam hukum agama kan tidak ada istilahnya apa tadi? Apa yang diambil dari para pakang. Jadi yang ditetapkan oleh pakang itu kan tidak ada hukum syariatnya. Dia mengambil sesuatu dari terjadinya jual beli ya, dengan paksa. Itu kan paksaan. Jadi orang yang menjual dengan yang membeli mau tidak mau itu ketika jual belinya lewat pakang harus terkena tadi istilahnya prosentasi yang sekian itu. Nah, itu ya bagian dari muksu tadi ya. Akhdus syai'i dzulman ay qahran minal bai'i wasira. Ya sama seperti itu adalah praktek istilah pakang itu sendiri ya. Dia menemukan pembeli dan kemudian dengan paksa dia harus mendapatkan 5% dari penjualan tadi. Nah, ini kan bagiannya tidak ada hukum syariatnya, itu tidak ada yang seperti itu ya. Jadi tidak ada. Kalau istilahnya nanti jual beli itu urusan antara pembeli dan penjual dan pembeli. Kalau seorang penjual itu nanti ngasih ya silakan, tidak ada masalah, itu lain lagi. Tetapi kalau istilah prosentasi itu sudah menjadi ikatan dalam jual beli tersebut, berarti tadi bagian dari muksu ya. Kemudian wal gulul, termasuk maksiatnya tangan lagi adalah hulul. Hulul itu adalah mengambil bagian dengan tidak transparan, Pak ya. Jadi Nabi itu pernah mendapatkan fitnah hulul. Hulul itu pada yang dialamatkan kepada Nabi waktu dulu adalah ketika habis perang dapat ghanimah banyak. Kemudian Nabi dicurigai sudah mengambil duluan. Belum dibagi sudah mengambil duluan. Nah, itu adalah bagian gulul. Kalau mungkin sekarang adalah bisa jadi amil. Amil zakat belum dibagi dia sudah ngumpeti duluan. Amil kan berhak ya. Amil kan mempunyai hak dari zakat. Nah, belum dibagi sudah. Ini yang bagian dari gulul. Gulul ya. Kemudian wal qatlu, termasuk maksiatnya tangan lagi adalah qatlu. Qatlu adalah membunuh. Qatlun nafsi al muharram, maksudnya adalah pembunuhan tanpa hak.
Kalau pembunuhan itu hak ya tidak maksiat. Satu contoh adalah misalkan kisos ataupun istilahnya apa lagi kisos ataupun murtad. Orang murtad kan halal dibunuh dalam hukum syariat. Jadi ada 3 kayaknya. Ada 3 pembunuhan yang dibenarkan. Di antaranya adalah tadi apa? Al-kisos, kemudian apa? Orang yang murtad, kemudian satu lagi apa ya? Kayaknya ada pembunuhan 3 yang dibenarkan oleh agama. Apabila membunuh tanpa hak, nah itu adalah bagian dari maksiat. Bahkan ketika dalam kaitannya maksiatnya tangan melakukan pembunuhan, ini hukumnya begitu sangat berat. Ya, jadi pembunuhan itu ada 3 macam. Wafihi, dan dalam masalah pembunuhan, masalah maksiatnya tangan dalam pembunuhan, al-kafarah itu ada kewajiban membayar kafarah mutlakon, secara mutlak dalam pembunuhannya. Karena pembunuhan nanti ada 3, yaitu ada amdun, ada khotoun, ada syibih khoto. Ketiga-tiganya semuanya terkena hukum wajib membayar kafarah. Wahia, adapun kafaratnya adalah itqu raqabatin, yaitu memerdekakan budak mukminatin yang mukmin, salimatin yang selamat. Fa in ajaza, apabila dia tidak mampu, soma, maka dia melakukan puasa syahro ini selama 2 bulan mutatabi ini dengan cara berturut-turut. Nah, jadi adalah kafarahnya membunuh adalah berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Karena sekarang sudah tidak ada budak, maka langsung cara membayar kafarat pembunuhan adalah puasa 2 bulan secara berturut-turut. Jadi suatu contoh misalnya gini, kita naik motor numbur orang, kok kenyataannya orang itu mati, maka kita wajib membayar kafarah. Ya. Nah, kafarahnya ya tadi puasa puasa 2 bulan secara berturut-turut. Karena tadi adalah mutlak, pembunuhan itu baik secara sengaja ataupun khoto ataupun sibah khoto. Khoto dan sibah khoto itu contohnya misalkan ini, orang itu memukul orang. Biasanya umumnya orang kalau dipukul dengan tangan itu tidak sampai mati. Tapi kenyataannya ketika dipukul kok mati, ini ya pembunuhan, Pak. Ini ya pembunuhan, nanti ya wajib bayar kafarah, wajib bayar kafarah, wajib bayar dia nanti atau bagiannya. Ataupun misalkan lagi adalah orang itu berburu, ya. Kemudian misalnya alat buruannya nyasar kena orang sampai mati. Nah, maka nanti orang yang berburu itu juga wajib bayar kafarah, karena secara mutlak tadi. Ya. Kemudian kaitannya dengan masalah khotok dan sibah khotok, itu di samping wajib kafarot, nanti ada wajib bayar dia itu denda. Kemudian kalau nanti fi amdi adalah kisos, ini terusannya. Wa fi amdi, dan dalam sengajanya orang itu membunuh al kisosus, maka ada hukum kisos. Illa in afa, terkecuali apabila mengampuni anhu dari qatil alat diyati untuk membayar dia, au majanan ataupun secara cuma-cuma. Ketika orang itu membunuhnya secara sengaja, maka kewajibannya satu membayar kafarah, yang kedua dia terkena hukum kisos. Apabila ahli waris menuntut kisos, ya. Apabila ahli waris menuntut kisos, maka pembunuh tersebut harus dibunuh. Tetapi kalau ahli warisnya nanti mengampuni, tidak menuntut kisos, maka nanti wajib membayar dia, ataupun bisa cuma-cuma. Kalau membayar dia, ya berarti kewajibannya 2, membayar dia kemudian bayar kafarah. Tetapi kalau orang itu mengampuni dengan cara cuma-cuma, maka kewajibannya hanya 1, malah hanya membayar kafarah saja. Kemudian wafil khoto, dan dalam pembunuhan khoto, wasibuhu dan sibih khoto, adiyatu, ada kewajiban membayar dia. Nah, ketika orang tadi pembunuhan yang 2 macam tadi, misalkan orang itu memukul orang sampai mati ataupun berburu nyasar kepada orang lain sampai meninggal, maka kewajibannya 2, membayar kafarot dan membayar dia. Diahnya nanti diberikan ahli waris. Wahya, ataupun diahnya adalah mi'atun minal ibili fidzakari, yaitu 100 dari unta fidzakari ketika membunuh seorang laki-laki al-hurri yang merdeka, al-muslimi yang Islam, wanisbuha, dan separuh 100 fil unsa dalam membunuh perempuan al-hurrati yang merdeka, al-muslimati yang Islam, watahtalifu, dan beda-beda sifatu diyati, sifatnya dia bihas bil qatli, dengan memandang, memperhatikan pembunuhan, terjadinya pembunuhan tersebut.
Dalam dia pembunuhan itu adalah memberikan 100 unta apabila yang dibunuh itu adalah orang muslim yang merdeka, laki-laki. Orang muslim laki-laki merdeka maka 100. Tetapi kalau perempuan hanya separuh, hanya 50 ya. Nah ini ya tidak boleh diprotes. Ya sama dengan istilahnya apa? Masalah apa? Masalah waris. Masalah waris juga demikian ya. Waris laki-laki itu adalah mislu haddil unsayain, adalah bagian laki-laki 2 kali lipat dari bagian perempuan. Hadiah juga demikian. Ketika membunuh laki-laki 100 unta yang wajib dibayarnya. Tetapi kalau membunuh perempuan hanya 50 unta. Makanya bagaimanapun juga ini hukum agama, maksudnya adalah kita tidak boleh mengingkari hukumnya meskipun nanti memaafkan gitu loh Pak ya. Meskipun seandainya nanti memaafkan, tetapi hukum agama jangan sekali-kali diingkari gitu maksudnya. Di dalam Al-Qur'an itu sudah sangat dijelaskan adalah apa? Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, tetapi walir rijali alaihinna darajah. Nah, ini tidak boleh dihilangkan ayat ini gitu ya. Jadi walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, tetapi walir rijali alaihinna darajah. Ya laki-laki mempunyai kewajiban yang menjadi haknya perempuan. Begitu juga perempuan mempunyai hak yang menjadi kewajiban laki-laki. Tetapi laki-laki mempunyai derajat lebih dari perempuan. Nah, meskipun demikian laki-laki juga tidak boleh menyepelekan perempuan gitu Pak ya. Agama itu sebenarnya sangat adil kalau dilakukan semestinya. Tidak ada laki-laki mulia terkecuali laki-laki yang memuliakan perempuan gitu ya. Jadi itu perimbangan hukum, jangan tidak perlu istilahnya mengikuti nafsu kita. Kemudian perempuan, wah kenapa perempuan kok di istilahnya apa, jangan diremehkan dalam hukum syariat agama Islam, bukan diremehkan ya. Buktinya ada suatu hadis Nabi adalah tidak ada laki-laki yang mulia terkecuali orang itu telah memuliakan perempuan. Makanya hukum-hukum itu adalah ya sudah, pokoknya ikuti saja agama, pasti baik. Tidak perlu kita menuntut persamaan gender ini itu dan lain sebagainya. Justru itu adalah malah membuat kita menjadi celaka atau menjadi buruknya kita sendiri. Jadi dalam ayat Al-Qur'annya tadi kami sampaikan adalah walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walir rijali alaihinna darajah. Ataupun dalam ayat yang lain adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian wa minha, dan di antara maksiatnya tangan lagi adalah ad-darbu bi ghairi haqqin, yaitu memukul tanpa ada hak. Tanpa ada hak. Ya, memukul itu ya dosa ya. Maksudnya ini adalah menyakiti orang lain ya, menyakiti dengan tangan. Itu adalah bagian dari dosa. Makanya satu contoh, meskipun pada dasarnya sama-sama dosa. Kalau di Arab orang bertengkar sejadi-jadinya itu tidak berani mukul. Ya. Kalau musim haji dan lain sebagainya, kalau orang marah-marah ya marah-marah sampai sejadi-jadinya, tapi tidak berani. Karena menjadi hukum baku. Memukul itu adalah hukum baku. Makanya di sana pun adalah kalau ada orang bertengkar, itu yang ditangkap oleh laskar bukan istilah siapa yang salah. Pokoknya yang mukul itulah yang diadili dulu. Menjadi baku. Nah, sekarang di Indonesia kayaknya sudah mulai meniru itu. Ketika ada orang bertengkar, yang mukul itulah yang kena denda. Memang agama seperti itu. Jadi adalah adzurbu bi ghairi haqqin, memukul tanpa ada hak itu adalah bagian dari dosanya tangan atau maksiatnya tangan, sehingga terkena hukum tersendiri tadi. Kemudian wa'adhu rishwah wa'atauha, termasuk maksiatnya tangan lagi adalah mengambil ataupun menerima suap, au'atauha ataupun memberi suap. Menerima suap ataupun memberi suap. Kalau yang menerima suap dalam keadaan bagaimanapun, konteks bagaimanapun, hukumnya tetap haram yang menerima. Tetapi kalau yang menyuap dalam saat-saat tertentu bagi orang-orang tertentu bisa jadi dibolehkan. Bukan pasti dibolehkan, Pak. Bisa jadi dibolehkan bagi orang-orang tertentu dalam saat-saat tertentu.
Jadi orang-orang tertentu atau saat-saat tertentu misalkan adalah orang itu semestinya mempunyai hak, tetapi dia dihalang-halangi. Kalau dia tidak menyuap, maka dia tidak dapat mengambil haknya. Maka boleh orang itu menyuap. Ya. Jadi suatu contoh, orang itu mempunyai hak dan haknya dihalang-halangi. Kalau dia tidak menyuap, dia tidak bisa mendapatkan haknya. Maka boleh orang itu menyuap. Tetapi yang disuap tetap hukumnya haram. Jadi kalau yang menerima suap dalam keadaan bagaimanapun, dalam proses apapun bagaimanapun, tetap hukumnya haram. Kemudian wa ihraqul hayawan illa idza adza wa ta'ayyana tariqan fi dafai. Termasuk maksiatnya tangan lagi adalah membakar hewan, terkecuali apabila hewan itu menyakiti dan sudah sangat khusus atau tertentu cara untuk menolak adza tersebut. Termasuk maksiatnya tangan adalah membakar, baik itu membunuh atau hanya sebatas membakar, itu hukumnya haram. Terkecuali kalau hewan itu menyakiti ataupun membahayakan dan kita satu-satunya cara untuk menghilangkan atau membunuh ataupun menghindari dari bahayanya hewan tersebut dengan cara membakar, maka boleh. Tetapi kalau masih ada cara yang lain selain membakar, dengan cara membakar ini hukumnya haram. Jadi adalah membunuh ataupun menolak bahayanya hewan dengan cara membakar, itu hukumnya haram. Terkecuali itu hanyalah satu-satunya cara untuk terhindar, hanya dengan cara itu maka boleh ya. Tetapi kalau masih ada cara yang lain, ya harus menggunakan cara yang lain. Nah, ini adalah diantaranya hikmahnya ataupun alasan ulama menggambarkan demikian adalah api, menyakiti dengan api itu adalah simbol dari neraka. Jadi hanya Allah yang berhak, istilahnya hanya Allah lah yang berhak untuk menyiksa makhluk. Jadi membakar itu adalah menyiksa, iqab istilahnya. Makanya adalah istilahnya ulama-ulama sampai menegaskan adalah haram membakar hewan adalah terkecuali hewan itu membahayakan atau menyakiti dan satu-satunya cara terhindar hanya dengan cara membakar, baru boleh. Ataupun dengan istilah lain yang masuk dalam kaidah ad-darurah tubihul mahdhurah. Kemudian wal musallasa fil hayawan, termasuk maksiatnya tangan lagi adalah menyakiti hewan. Maka sering kami sampaikan, hewan itu bisa jadi boleh dibunuh, tetapi kalau disakiti tetap hukumnya haram. Dan menyiksa hewan itu hukumnya haram dalam konteks apapun, Pak ya. Nah, dalam konteks apapun, kalau menyiksa itu hukumnya haram. Tetapi kalau membunuh hewan-hewan tertentu boleh dibunuh, ya. Hewan yang membahayakan itu boleh dibunuh, tetapi kalau disiksa hukumnya ya tetap haram. Wal-la'bu bin nardi wa tab wa kullu ma fihi kimarun hatta la'bu sibyan bil juz. Termasuk maksiatnya tangan lagi adalah bermain bin nardi. Nardi itu adalah kalau dulu ulama dakon sih? Iya. Sekarang itu ya. Ataupun dengan top, ataupun setiap permainan yang di dalam permainan itu ada judinya, ada taruhannya. Hatta labisibyan bidon, meskipun itu adalah permainan anak kecil bil juz dengan juz. Jadi meskipun itu adalah permainan anak kecil, tetapi kalau ada unsur judinya ataupun istilah tadi ada taruhannya, maka tetap hukumnya haram. Hukumnya haram. Wal ka'ab wal la'bi, ataupun ka'ab wal la'bi, itu sama tadi. Kemudian wal la'bi bi alatil lahwi al muharramah, termasuk maksiatnya tangan lagi adalah wal la'bi bi alatil lahwil muharramah, yaitu memainkan alat-alat musik yang diharamkan. Memainkan alat-alat musik yang diharamkan, apalagi memainkan yang tadi adalah hanya mendengarkan saja sudah terkena hukum haram ya. Jadi maksiatnya tangan adalah memainkan alat-alat musik yang diharamkan. Alat musik yang diharamkan contohnya ketumbur sebagaimana tumbur, warobab ataupun robab.
Nah ini robab juga haram dalam pendapat imam ini adalah haram. Jadi jangan memandang hukum itu wah kalau dari Timur Tengah itu semuanya boleh, jangan. Jadi hukum ya hukum. Jadi tidak kemudian serta-merta wah itu dari Arab berarti boleh, alat musik yang dibolehkan. Ya belum tentu juga. Jadi hukum itu yang ngikuti aturan agamanya, bukan daerahnya yang menentukan. Makanya Islam juga demikian. Islam itu bukan ditentukan oleh Arab, bukan ditentukan oleh Nusantara. Yang menentukan Islam dan tidaknya ya aturan Al-Quran, hadisnya gitu ya. Maka tidak perlu memperdebatkan Nusantara Arab. Islam ya Islam gitu. Jadi bukan masalah orang Arab, orang Indonesia, bukan. Islam ya yang mengikuti Al-Quran, hadis. Ya alat musik juga demikian. Alat musik ya itu sesuai aturan agama atau tidak. Kalau sudah sesuai aturan agama, baik itu di sini ataupun di Arab atau dimanapun ya boleh. Tetapi kalau tidak sesuai dengan aturan agama, ya meskipun dari Arab, meskipun dari Timur Tengah, ya tetap saja hukumnya haram. Ya contohnya di sini ada robab tadi ya. Robab kan identik ya dari Timur Tengah. Wal mizmar ataupun mizmar itu seruling. Kemudian awal autar ataupun gitar. Kemudian walumsul ajnabiyah amdan bi ghairi khailin. Termasuk maksiatnya tangan lagi adalah memegang perempuan yang bukan mahramnya, sengaja memegang perempuan yang bukan mahramnya tanpa alas. Tanpa alas. Ini hukum baku, Pak ya, hukum baku. Jadi memegang ataupun sengaja menyentuh berarti. Kalau memegang makanya ada amdannya. Sengaja memegang kulit kulit yang bukan mahramnya tanpa alas. Ini hukumnya haram. Terlepas orang itu syahwat ataupun tidak syahwat. Terlepas orang itu syahwat atau tidak syahwat, tetapi kalau bersentuhan kulit yang bukan mahramnya itu hukumnya haram, terkecuali anak kecil ini ya. Itu adalah hukumnya haram. Makanya kalau kita mengkaji hukumnya seperti ini, salaman bagaimana? Ya tetap hukumnya haram. Bersentuhan kulit dengan meskipun konteksnya itu adalah musafahah, halal bihalal lebaran, hukumnya haram ya tetap haram gitu ya. Masalah itu syahwat atau tidak syahwat bukan urusan, nanti ada urusan lain. Tetapi ini hukum bakunya yang diharamkan itu sentuhan kulit laki-laki perempuan tanpa alas. Nah, baik itu syahwat ataupun itu tidak syahwat, baik itu lebaran ataupun tidak lebaran. Itu hukum bakunya sudah seperti itu. Kemudian ada orang yang mengatakan, wah kalau tidak syahwat, tidak apa-apa. Itu hukum kedua ini. Aubihi ataupun menggunakan hail tetapi bisyahwatin dengan syahwat walau ma'ajinsin meskipun sesama jenis au mahromiyatin atau sesama mahrom ya. Kalau disertai dengan syahwat meskipun hukum bakunya itu halal tetap haram. Nah ini yang menjadi kedua. Jadi menyentuh laki-laki dengan perempuan kalau pakai alas itu tidak haram. Jadi kita memegang perempuan lain tetapi pakai sarung tangan itu tidak haram. Tetapi kalau syahwat menjadi haram. Tetapi kalau ada syahwatnya menjadi Tetapi kalau tidak memakai alas, ya ada syahwat tidak ada syahwat tetap hukumnya sudah haram duluan. Kemudian ma'ajinsin walau ma'ajinsin jangankan dengan perempuan meskipun sejenis juga hukumnya haram. Laki-laki memegang laki-laki kok syahwat ya haram ya. Begitu juga perempuan memegang perempuan kok syahwat ya haram. Lenda ini hukumnya seperti itu loh. Makanya tadi adalah ketika syahwat itu adalah karena ada elat lain gitu loh ya. Bukan hukum baku. Kalau hukum bakunya tadi laki-laki dengan perempuan tanpa hail itu hukum bakunya sudah baik syahwat ataupun tidak syahwat tetap hukumnya haram. Nah, kemudian kalau ada syahwat meskipun hukum bakunya halal tapi kalau disertai syahwat menjadi haram. Kemudian wataswirul hayawan termasuk maksiatnya tangan lagi adalah menggambar hewan. Maksudnya di hewan ini adalah yang bernyawa gitu Pak ya.
Ya, entah itu manusia, entah itu hewan, pokoknya istilahnya yang bernyawa. Nah, itu adalah hukumnya haram. Kemudian hukum adalah fatawinya Sayyid Alwi adalah itu digambarkan ada khilafiyah yang mutlak hukumnya haram adalah apabila gambar itu dzillin ya, dzillin kemudian pantas untuk bernyawa. Pantas untuk bernyawa. Maksudnya dzillin adalah gambar itu mempunyai bayangan, kemudian dipandang pantas untuk ada nyawanya. Nah, itu yang mutlak semua ulama mengatakan haram. Istilah patung itu kan ada bayangannya. Nah, kemudian kalau patung ini penuh, satu badannya itu penuh, berarti pantas untuk ada nyawa. Nah, ini yang mutlak semua ulama hukumnya haram ya. Kemudian nanti ada khilafiyahnya adalah apabila tidak ada bayangannya, tetapi kalau dilihat pantas untuk bernyawa, ini ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak. Suatu contoh misalkan gambar ataupun foto ya. Foto secara penuh, satu badan penuh, ini kan pantas untuk ada nyawanya, tetapi tidak ada bayangannya. Ini sebagian ada yang mengatakan haram, ada sebagian yang mengatakan boleh. Kemudian yang ulama itu sepakat tidak haram adalah tidak ada bayangannya dan tidak pantas untuk bernyawa ya. Jadi suatu contoh adalah gambar setengah badan. Nah, itu adalah semua ulama sepakat itu tidak haram. Ataupun istilahnya yang menjadi khilafiyah lagi tadi adalah ada bayangan tetapi tidak pantas bernyawa, yaitu adalah patung-patung yang separuh badan. Nah, taswirul hayawan adalah bagian dari maksiatnya tangan. Kemudian waman uzakati, termasuk maksiatnya tangan lagi adalah menghalangi zakat ataupun sebagian dari zakat, ba'dal wujub setelah wajib, wa tamakun dan setelah mungkin atau setelah mampu, wa ikhraju ma la yujzi'u. Kemudian wa ikhraju ma la yujzi'u ataupun mengeluarkan zakat tetapi tidak mencukupi, maksudnya adalah tidak sah. Au i'tauha man la yastahiqwa, ataupun memberikan zakat tetapi diberikan kepada orang yang tidak berhak mendapatkan zakat. Termasuk maksiatnya tangan adalah orang itu sudah wajib zakat, bisa mengeluarkan tetapi tidak mau mengeluarkan ya. Orang itu sudah berkewajiban mengeluarkan zakat dan waktu itu bisa mengeluarkan zakat, tetapi diminta oleh amil dia tidak mau memberikan. Itu adalah maksiatnya tangan. Ataupun meskipun hanya sebagian, dia memberi tetapi tidak penuh. Ataupun malah yusium. Ataupun memberikan zakat tetapi diberikan orang yang semestinya tidak berhak mendapatkan zakat. Memberikan zakat tetapi tidak orang yang diberi atau yang mendapatkan itu tidak berhak mendapatkan zakat. Ini juga bagian dari maksiat. Tetapi istilahnya tidak sampai maksiat kalau dia tadi nanti istilahnya digantikan ya. Jadi maksiat ini maksudnya adalah kemudian dia tidak membayar lagi gitu ya. Suatu contoh misalnya gini, orang itu wajib mengeluarkan zakat, dia mengeluarkan zakat diberikan kepada seseorang ya. Asal mulanya orang itu menganggap orang itu berhak mendapatkan zakat, tapi kenyataannya orang itu tidak berhak mendapatkan zakat. Nah, kalau dia tidak mengeluarkan zakat lagi ya ini termasuk maksiat. Tetapi kalau isinya kemudian dia ketika tahu bahwa itu adalah orang yang tidak berhak kemudian dia mengeluarkan lagi, ya tidak sampai maksiat. Ataupun bagian dari maksiat adalah dia tahu bahwa orang itu tidak berhak kemudian zakat kok diberikan kepada orang itu. Nah, itu jelas adalah bagian dari maksiatnya tangan ya. Nah, ini kaitannya dengan zakat yang berat ini ya, masalah khilafiyah begitu sangat panjang ya, begitu sangat meluasnya. Karena kaidah zakat yang baku mungkin tidak bisa diterapkan pada zaman sekarang ini, begitu sangat sulitnya untuk menerapkan kaidah baku dari ketentuan-ketentuan zakat atau ketentuan-ketentuan mustahikin itu sendiri. Suatu contoh misalkan sabilillah. Sabilillah itu adalah ketentuan bakunya ya adalah orang yang selalu ikut perang jihad di jalan Allah dan dia tidak tergabung dalam tentara perang, tidak termasuk dalam pembukuan tentara perang. Itu adalah kaidah bakunya kan itu. Kemudian suatu contoh lagi misalkan miskin itu kaidah bakunya adalah orang itu mempunyai penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan
pokoknya. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai pendapatan tetap, ya, tentunya tidak cukup, tidak bisa mencukupi kebutuhan bakunya. Nah, kalau kaidah-kaidah baku ini diterapkan, ya begitu sangat sulit dalam kehidupan di akhir zaman ini. Makanya akhirnya ulama-ulama sekarang pun banyak kiasan-kiasan mengkiaskan dari kaidah baku itu dalam konteks fenomena ataupun misalnya zaman seperti ini. Satu contoh misalkan adalah sabilillah. Sabilillah itu konteks bakunya adalah orang yang memperjuangkan agama Allah. Akhirnya ada orang yang mengatakan orang yang belajar ilmu agama, orang yang berdakwah, itu adalah orang yang memperjuangkan agama. Itu ya kiasan-kiasan. Kemudian waman ul ajiri ujratahu, termasuk maksiatnya tangan lagi adalah orang itu menghalang-halangi buruh ataupun pekerja untuk mendapatkan upahnya. Ya. Termasuk maksiatnya tangan adalah orang itu mempekerjakan orang lain, kemudian dimintai upah, dia mampu memberikan tetapi tidak mau memberikan. Itu adalah bagian dari maksiatnya tangan. Waman ul muttarri ma yasudduhu, termasuk maksiatnya tangan lagi adalah menghalang-halangi orang yang dalam keadaan darurat mengambil sesuatu untuk bertahan hidup. Yasuddu adalah nutupi, maksudnya adalah bertahan hidup. Makanya kaidah darurat itu adalah satu-satunya jalan itu gitu. Dan itu pun tidak boleh berlebih. Maka satu contoh gambaran gini. Contoh-contoh yang dicontohkan oleh ulama, apa yang dikatakan darurat itu contohnya di dalam dalam kitab-kitab fikih adalah ada orang yang kelaparan di tengah hutan, tidak ada yang bisa dimakan yang halal, yang ada hanya yaitu bangkai. Nah, itu adalah boleh makan bangkai itu, tetapi hanya sebatas untuk menyambung nyawa, untuk bertahan hidup, bukan sampai kenyang. Jadi tidak boleh kemudian makan sampai kenyang. Kalau sampai kenyang ya menjadi haram. Jadi boleh makannya itu hanya ma yasudduhu. Ini kaidah daruratnya gitu loh maksudnya Pak ya. Kaidah daruratnya ya hanya ma yasudduhu, yaitu adalah sesuatu yang bisa dia bertahan hidup, untuk bertahan hidup. Sama dengan misalkan orang mencuri. Orang mencuri itu bisa jadi satu saat itu diperbolehkan ketika sudah darurat. Tapi ya kembali lagi hanya untuk bertahan hidup, tidak boleh untuk sampai kaya gitu. Nah, ini kaitannya tadi adalah mengibaratkan darurat tadi, maksudnya adalah di sini kan adalah orang termasuk maksiat tangan adalah menghalang-halangi orang yang dalam keadaan darurat mengambil sesuatu untuk bertahan hidup. Maksudnya satu contoh gini, ada orang itu kelaparan. Kalau dia tidak makan dari barang kita, orang itu mati. Kemudian kita kok menghalang-halangi orang itu hukumnya haram. Padahal ini hak milik kita. Jadi di depan kita misalkan adalah ada orang yang kelaparan, kalau tidak makan makanan kita, orang itu akan mati. Kalau kita menghalangi orang itu mengambil makanan kita, itu hukumnya haram. Ini yang dimaksudkan waman ul muttarri ma yasudduhu. Tetapi ya semestinya norani darurat itu adalah kembali lagi tadi hanya untuk bertahan hidup. Kemudian wa'adamu inqati ghariqin min ghairi udrin fihima, termasuk maksiatnya tangan lagi adalah tidak mau menyelamatkan orang yang tenggelam padahal tidak ada udzur fihima dalam masalah muttor dan ingqat. Kemudian istilah satu contoh adalah lagi termasuk maksiatnya tangan. Ini tidak hanya tangan, ini badan sebenarnya. Orang itu bisa berenang, pandai berenang, kemudian ada orang tenggelam, dibiarkan saja. Itu dosa. Itu adalah hukumnya haram. Jadi tidak mau menyelamatkan orang yang tenggelam tanpa ada udzur. Sebenarnya dia bisa menyelamatkan, tapi dia tidak mau melakukannya. Itu adalah bagian dari maksiat. Kemudian wa kitabati ma yahrumu an nutqu bihi, termasuk maksiatnya tangan lagi adalah menulis kata-kata yang haram diucapkan.
Wa kitabatu ma yahrumu an-nutqu bihi. Termasuk maksiatnya tangan lagi adalah menulis kata-kata yang haram diucapkan, dilafalkan. Nah, itu juga haram. Tangan, maksiatnya tangan. Wal khiyanatu. Kemudian termasuk maksiatnya tangan lagi adalah khianat. Apa yang dimaksudkan khianat? Wa ya adapun khianat adalah ziddun nasihah, yaitu kebalikan dari nasihat. Kalau nasihat itu adalah iradatul khair, menginginkan kebaikan. Berarti kalau orang itu tidak menginginkan kebaikan kepada orang lain, orang itu dosa. Nah, makanya dalam Al-Quran itu kan adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu kewajiban sebenarnya. Kalau kita tidak seperti itu berarti khianat gitu ya. Nah, khianat itu hukumnya haram. Fatasmulu, maka mencakup khianat ataupun nasihat itu sendiri, yaitu al-afal, entah itu perbuatan wal aqwal ataupun ucapan, wal akhwal ataupun tingkah laku ataupun akhlak. Jadi khianat ataupun nasihat itu bermacam-macam. Bisa jadi itu dengan ucapan, bisa jadi dengan perbuatan, bisa jadi dengan tingkah laku ataupun dengan sifat. Nah, sifat itu adalah dia mempunyai cita-cita, keinginan di dalam hatinya supaya orang itu baik, orang itu menjadi baik. Ini adalah nasihat, ya. Nasihat bil ahwal, ataupun bisa jadi nasihat bil akwal, dengan dinasihati secara lisan, ataupun dia menasihati dengan perbuatan, memberi contoh. Dia mencontoh perbuatan yang baik supaya diikuti oleh orang lain. Ini adalah nasihat. Jadi nasihat ya macam-macam, bisa jadi dengan perbuatan, bisa jadi dengan ucapan, bisa jadi dengan perasaan, dengan di dalam hati. Untuk pengantar kita mungkin itu, mungkin ada yang kita bahas, monggo.